warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi awal di kelas 12, yaitu tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Dalam materi ini nanti kita akan membahas apa sih akuntansi itu, ya. Kemudian bagaimana akuntansi itu dijadikan sebagai sebuah sistem informasi. Kemudian kita juga akan membahas tentang manfaat akuntansi, kemudian para pemakai informasi akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan, dan etika profesi dalam akuntansi. Oke, sekarang kita masuk di materi awal, yaitu tentang akuntansi. Kalian mungkin sering mendengar kata akuntansi atau istilah akuntansi. Ya, akuntansi itu kalau dilihat dari kata itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata accounting, yang artinya itu menghitung. Atau secara sederhana, akuntansi itu kita artikan sebagai ilmu hitung-menghitung keuangan. Akuntansi ini berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan yang biasanya dipakai dalam kegiatan usaha sebuah perusahaan. Baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan industri. Nah, sekarang kita lihat tentang sejarah perkembangan akuntansi sebelum kita membahas ke pengertian akuntansi itu sendiri. Nah, istilah akuntansi ini mulai dikenal seiring dengan munculnya mata uang yang berlaku dalam sebuah kegiatan usaha. Karena sebenarnya itu perkembangan akuntansi ini memang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Dengan ditemukannya mata uang, orang mudah untuk melakukan berbagai macam transaksi, terutama dalam kegiatan pertukaran atau perdagangan. Dengan adanya uang pula, masyarakat bisa mengukur nilai dari sebuah transaksi. Jadi sebuah transaksi atau sebuah pertukaran, sebuah kegiatan misalnya jual beli itu bisa diukur dengan satuan uang. Dan dengan uang pula kita bisa mengetahui perolehan hasil usaha berupa laba atau rugi dalam kegiatan usaha tersebut. Nah, dalam sejarah perkembangan akuntansi di sini Bapak akan menjelaskan secara garis besarnya saja, intinya saja, bahwa dalam sejarah perkembangan akuntansi terdapat dua peristiwa penting yang terkait dengan perkembangan akuntansi. Apa aja? Yang pertama, munculnya tokoh di bidang ilmu akuntansi, yaitu yang bernama Luca Pacioli. Luca Pacioli ini adalah orang yang pertama kali memperkenalkan akuntansi, tepatnya di tahun 1494. Ia adalah seorang ahli matematika ya dari Italia. Ia memperkenalkan ilmu akuntansi itu lewat sebuah buku yang dia tulis yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionality. Nah, Luca Pacioli ini dikenal sebagai bapak akuntansinya dunia atau the father of accounting. Nah, buku yang ditulis oleh Luca Pacioli ini memuat tentang cara-cara pembukuan
atau cara-cara pencatatan keuangan dengan menggunakan sistem berpasangan atau double entry bookkeeping, yaitu pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem debit dan kredit secara seimbang. Debit itu artinya kolom pencatatan keuangan yang berada di sebelah kiri. Sedangkan kredit yaitu kolom pencatatan keuangan yang berada di sebelah kanan. Debit dan kredit ini diatur sedemikian rupa sehingga jumlahnya selalu seimbang. Nah, sistem pembukuan berpasangan yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli ini awalnya ini dikembangkan di negara-negara Eropa, yaitu khususnya di Belanda. Ya, di Belanda ini sistem pembukuan berpasangan ini dikenal dengan sistem kontinental atau pembukuan, atau istilahnya tata buku. Kemudian teori dan praktek pembukuan berpasangan ini dikembangkan lagi di Amerika Serikat menjadi sistem Anglo-Saxon yang sekarang dikenal dengan nama akuntansi. Peristiwa penting yang kedua yang berkaitan dengan sejarah perkembangan akuntansi yaitu munculnya revolusi industri. Revolusi ini artinya perubahan dalam bidang industri, yaitu munculnya usaha-usaha di bidang industri seperti pabrik atau perusahaan untuk kegiatan produksi, sehingga mendorong perkembangan ilmu akuntansi. Jadi semakin banyak industri didirikan, semakin banyak usaha-usaha dibangun, ya, maka ilmu akuntansi akan semakin banyak digunakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang menggunakan ilmu akuntansi kebanyakan adalah orang-orang yang bergelut di bidang usaha atau perusahaan. Nah, lalu bagaimana perkembangan akuntansi di Indonesia? Ya. Di Indonesia itu sendiri awalnya sistem pencatatan keuangan yang berlaku yaitu sistem kontinental atau pembukuan, karena dibawa pengaruh dari negara Belanda. Kemudian sistem pencatatannya berkembang setelah era kemerdekaan atau setelah pengaruh Belanda sudah tidak ada lagi, yaitu menjadi sistem Anglo-Saxon, yaitu dari Amerika yang sekarang dikenal dengan istilah akuntansi. Nah, perkembangan sistem Anglo-Saxon ini atau akuntansi di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena salah satunya disebabkan oleh pesatnya penanaman modal asing terutama dari Amerika. Banyak orang-orang Amerika yang berinvestasi di Indonesia, mendirikan usaha Indonesia, dan mereka itu menerapkan sistem pencatatan keuangannya yaitu dengan menggunakan sistem Anglo-Saxon atau akuntansi. Sehingga otomatis ya perkembangan akuntansi di Indonesia dengan banyaknya para investor asing dari Amerika semakin berkembang. Yang kedua, ya, itu sebagian besar akuntan dari Indonesia itu lulusan dari Amerika Serikat. Banyak orang-orang Indonesia yang belajar ke luar negeri, khususnya ke Amerika Serikat, memperdalam ilmu akuntansi, dan setelah lulus dan menjadi akuntan, dia menyebarluaskan ilmu akuntansinya untuk masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian akuntansi itu sendiri. Nah, pengertian akuntansi ini banyak didefinisikan oleh beberapa pakar ekonomi, bahkan para lembaga-lembaga. Ya, cuman di sini Bapak akan berikan kesimpulannya saja. Silakan nanti ya kalian bisa cari ya definisi-definisi akuntansi dari beberapa pakar ekonomi atau dari lembaga-lembaga tertentu ya. Nah, di sini kita kasih kesimpulannya aja dari pengertian akuntansi itu sendiri. Bahwa akuntansi ini
adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan dari transaksi keuangan suatu organisasi untuk pengambilan keputusan bagi para pemakai informasi keuangan tersebut. Atau secara sederhana kita artikan bahwa akuntansi ini adalah seni mencatat atau cara mencatat transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah kegiatan usaha atau pada sebuah perusahaan. Ya. Akuntansi dikatakan sebagai sistem informasi seperti judul materi di atas. Karena maksudnya apa? Karena akuntansi ini bisa memberikan informasi penting tentang kondisi keuangan perusahaan dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Produk akhir dari proses kegiatan akuntansi itu berupa laporan keuangan. Laporan keuangan itu nantinya akan memberikan informasi tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan, di mana laporan keuangan ini akan dijadikan sebagai dasar oleh para pemakai informasi akuntansi tersebut untuk mengambil sebuah keputusan ya atau kebijakan tentang keberadaan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, untuk pertemuan sekarang sampai sini aja dulu ya. Pak cukupkan sampai sini aja dulu. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang manfaat akuntansi dan siapa saja sih para pemakai informasi akuntansi. Sebelum Bapak mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak berikan tugas kepada kalian ya semua ini. Silahkan ya cari definisi akuntansi dari para ahli. Silahkan Anda cari ya definisi akuntansi dari para ahli. Silakan Anda bisa mencarinya dari buku atau referensi lain. Tugas ini nanti bisa diberikan pada pertemuan berikutnya atau pada pertemuan yang akan datang. Ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai sini aja dulu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bapak akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.